Oppo Reno 14 5G ini meluncur gak lama setelah Reno 13 5G, dan perubahan yang kelihatan secara spek tuh cuma hadir lensa tele dan baterainya sedikit lebih besar. Dengan perubahan yang ada, apakah layak buat dibeli? Apalagi misalkan kalau beli yang varian 8GB ini. Emang cukup ya RAM 8GB di harga ponsel yang 6 juta ke atas? Cukup gak sih 8GB buat memenuhi kebutuhan saat ini? Dan kalau misalkan lihat spesifikasi, mending Infinix gak sih? Kan dengan spek yang kayak gini, harganya tuh cuma 3 jutaan aja tuh kalau di Infinix. Oke, di sini Fadil, kurang review si ponselnya. Hal yang pertama yang pengen saya bahas di awal adalah masalah ini cukup repetitif. Sebenarnya ini berlaku juga buat seri V ya, Vivo. Kenapa sih rilis ponsel 6 bulan sekali gitu di seri yang sama dengan perubahan yang cukup minim? Yang overall experience ponsel ini sebenarnya nggak beda jauh sama Oppo Reno 13 5G yang dulu saya coba dalam konteks yang baik sih sebenarnya. Khususnya dalam hal fisik dan layarnya. Mulai dari fisik nih, kita masih sama disajiin desain yang pas di tangan. Sama-sama premium kayak Reno 13 5G. Frame berbalut metal, belakangnya kaca, slim, dan tetap punya rating IP69. Saya apresiasi Oppo bisa pertahanin desain kayak gini dengan kapasitas baterai yang lebih dikit. Dan buat saya di kelas mid-range untuk desain Oppo Reno 13 dan 14 5G itu udah juara banget sih. Mulai dari look, rating IP-nya, sampai ergonominya tuh seimbang. Oh ya, gak lupa di Reno 14 5G ini tetap hadir feedback gitar yang premium ya. Sektor layarnya pun sama aja, mulai dari spesifikasi sampai experience-nya. Mau layar ataupun fisik gak bisa dibilang compact banget, tapi pas aja di tangan saya. Layar AMOLED-nya renyah, enak dilihat, dipakai juga sensitif buat scrolling Instagram sampai nonton Netflix aman banget. Speakernya pun cukup renyah. Dan treatment software-nya pun masih sama kayak Reno 13 5G. 5 kali update Android dengan 6 tahun security patch. Dengan pengalaman dan fitur yang lagi-lagi gak beda jauh sama Reno 13 5G. Fiturnya tuh ada NFC, infrared, dan eSIM. Fitur software di ColorOS-nya pun lengkap dan rapi. Buat custom penampilan disimpan satu tempat, kayak atur wallpaper, always on display, animasi lainnya. Fitur keamanan kayak kunci aplikasi, sembunyiin aplikasi, sampai private save pun disimpan di satu tempat. Berbagai gestur untuk layar dan tombol juga hadir, pokoknya udah lengkap banget ya, dan mudah dimengerti. Kecuali untuk si AI-nya. Masih berantakan, di setting sistem tuh gak disimpan semua fitur AI yang ada. Cuma beberapa aja yang ada tuh. Jadi kita tuh harus tarik sidebar di pinggir ini biar ketahuan fitur AI-nya tuh apa. Itu pun si AI-nya di sidebar menyesuaikan aplikasi yang sedang kita buka. Jadi agak ribet buat saya dengan gak ditempatin di satu tempat. Dan yang masih ganggu juga adanya bloatware yang cukup banyak, harus dihapusin satu-satu. Dan masih ada aja aplikasi sistem yang nyampah gak bisa dihapus, kayak browser bawaan sampai aplikasi SMS ada 2. Buat apa coba? Yang buat saya overall experience-nya tuh gak beda jauh dibandingkan pendahulunya gitu. Agak repetitif. Lalu kenapa nih 6 bulan sekali? Jadi kan dulu Oppo tuh ngerilis Reno 13 5G dengan berbagai fitur dan spesifikasi yang ada. Nah setelah 6 bulan jalan, datanglah berbagai masukan, kurangnya apa yang pengen ditambah di versi selanjutnya, dan Oppo mendengar hal itu. Makanya di Reno 14 5G ini diberikan beberapa perubahan yang nggak terlalu beda jauh dengan Reno 13 5G. Bukan semata-mata perubahan minor itu biar gak bikin terlalu nyesek yang dulu beli si Reno 13 5G, tapi juga sebagai meminimalisir budget gitu. Kalau kalian perhatikan ya, harga waktu peluncuran pertama kali Reno 14 5G itu lebih murah dibandingkan Reno 13 5G dulu. Kenapa? Karena biaya produksi, biaya R&D-nya, pokoknya biaya produksi awal tuh udah dilimpahkan duluan di Reno 13 5G. Makanya Reno 14 5G tuh cuma meneruskan saja gitu. Yang sebenarnya kalau di sidik-sidik tuh ini kayak Reno 13S kali ya, bukan 14. Sehingga Oppo Reno diluncurkan 2 kali ya dalam jangka waktu 1 tahun tuh sebagai bentuk strategi dan hati-hati dari Oppo ya, supaya produksi ponsel tuh seperti terlihat baru terus, padahal ya nggak baru juga sih, cuman ya perubahan minor doang. Dan akhirnya ada perubahan yang mungkin bakal bikin kalian tuh beli si Reno series ini. Mulai dari masalah baterai dan RAM-nya.
Iya, baterainya kini lebih dikit meningkat, dan buat saya gak terlalu signifikan sih peningkatannya. Karena peningkatan secara speknya pun cuma 400 mAh aja dengan chipset, layar, dan fitur yang sama. Dan tentunya baterainya ini awet banget. Saya coba pakai ponsel ini full mobile data, tanpa main game dengan pemakaian intens. Tag foto video, buka sosial media, ngetik skrip, sesekali tethering internet ke ponsel lain, sesekali pergi ke tempat yang ada jaringan 5G-nya, bisa ngasih screen on time 5 jaman dengan konsumsi baterai 90%. Jadi mantep banget, apalagi ngecasnya cepet. Saya sih gak masalah gak ada wireless charging ya. Yang mungkin bakal mikir jadi masalah adalah RAM 8GB-nya. Jadi Reno 14 5G ini punya dua varian, yang 12GB dan 8GB, Kak. Gak kayak pendahulunya yang cuma 12GB aja. Nah, apakah ponselnya tuh ngelag, gak nyaman pakai RAM 8GB dan ngerasa useless dan harus beli yang 12GB? Nyatanya pas dipakai nyaman-nyaman aja, men. Gak ngerasa masalah sama sekali dengan coba varian ini. Coba multitasking atau main game. Gak ngerasa kurang, fine-fine aja. Ingat ya, RAM lebih besar bukan berarti lebih kenceng. Secara teori memang RAM lebih besar tuh lebih leluasa buat buka berbagai aplikasi. Gak gampang error atau buka dari awal lagi gitu ketika pas multitasking dan pindah ke aplikasi sebelumnya. Tapi karena Color OS di situ solid, chipsetnya mantap, sekali lagi saya gak ngerasa kehambat pas multitasking. Varian RAM 12GB itu worth it kalau ditemenin sama penyimpanan lebih luas sih kata saya. Katakanlah 512GB. Karena pasti dengan penyimpanan lebih luas, aplikasi yang diinstalkan pasti lebih banyak dan penyimpanan 512GB juga bakal lakuin pindah-pindah file yang lebih banyak juga. Makanya RAM lebih besar 12GB itu lebih make sense di 512GB. Dengan RAM 8GB pun main game nggak ada masalah sama sekali. Main PUBG Extreme Plus, FPS stabil di 88-90-an, sensitif juga layarnya. Main Genshin Impact high 60 FPS juga bisa dilibas dengan baik, FPS-nya kisaran 30-40-an. Main Zenless Zero high 60 FPS, oke ya, di kisaran 40-an FPS-nya. Udah baik walaupun gak megang titel ponsel gaming. Ketiga, masalah lensa tele nih, yang baru kini kita gak bakal ditemenin lensa gimmick kayak di Reno 13 5G. Semuanya tuh kepake dan semuanya tuh lensanya solid banget. Terutama lensa tele, lensa utama dan selfie-nya. Kalau lensa ultrawide-nya tuh kurang ngigit. Saya rasa biar gak terlalu mepet sih sama varian Pro-nya. Untuk ponsel non-flagship, jujur saya masih suka banget Tecno Camon 40 Pro 5G. Apalagi lensa utamanya. Tapi di sini Oppo Reno 14 5G tuh ngasih experience kamera yang konsepnya sama kayak desainnya, yaitu simbang setiap sisi. Mulai dari performa jepret-jepretnya yang lancar, perpindahan lensanya yang gak mulus-mulus amat, tapi udah baik untuk kelas Android. Oppo Reno 14 5G ini bisa ambil gambar yang solid di segala kondisi cahaya. Yang saya suka juga, semua lensa ini punya autofocus. Warnanya itu udah enak langsung di-share di sosial media. Dynamic range-nya dapet, kontrasnya baik, buat foto berbagai objek tuh oke banget. Lensa telenya ini zoom 3,5 kali, jadi lumayan kepake. Karena ada kompetitor lain ya, telenya tuh cuma 2 kali optical zoom aja. Mode portraitnya pun asik, bisa nyeleksi objek utama dengan baik dari backgroundnya. Dan bukan Oppo namanya, kalau selfie-nya tuh gak oke. Bisa saya bilang selfie-nya jauh lebih bagus dibandingkan Oppo Find X8 yang dulu saya coba. Selain di sini punya autofocus, detailnya tuh di sini lebih dapet. Skin tone warna kulitnya emang dikit ditingkatin, tapi gak jadi cantik atau berlebihan. Tetap enak dilihat. Kalau di Find X8 tuh, walaupun lebih mahal, jepret selfie-nya kalau goyang dikit pasti gak fokus. Nah, di sini gak kayak gitu. Selfie-nya bisa bekerja dengan baik di segala kondisi. Semua kameranya tuh bisa diandalkan dengan baik sih. Kecuali ya lensa ultrawide-nya yang sekali lagi biasa aja, tapi untungnya ada autofocus juga. Dipakai video pun hasilnya seimbang kayak fotonya, gak jomplang. Dulu yang seimbang foto video tuh selalu Samsung ya, tapi sekarang enggak. Di 4K di sini kamu bisa pindah lensa antara utama dan telenya, tapi gak bisa pindah ke lensa depan atau ultrawide. Kalau bisa pindah ke ultrawide juga, antara di lensa belakangnya nih, kamu harus ambil resolusi 1080p. Stabilannya cukup bagus, ambil objek jarak segimana pun ngigit, dan kalau malam hari barulah kerasa kalah dibandingkan Find X8. Memang di sini bagus ya si low light-nya, pada malam hari tuh lumayan, tapi gak spesial gitu. Namun yang tetap oke adalah kamera depannya, karena si layarnya bisa ningkatin kecerahannya jadi flashlight gitu. Dan kalau kamu penasaran gimana hasil upload story Instagramnya, bisa langsung aja ke Instagram IniFixMe. Ini videonya 4K 30 fps ya, sayangnya kita gak bisa pindah-pindah lensa waktu take video kamera depan terus pindah ke belakang itu gak bisa. Tapi
Overall saya benar-benar suka ya, benar-benar renyah sih video kamera depannya ini. Ada autofocusnya, well done. Terus kalau misalkan dynamic range-nya juga mantep banget ya. Si background atau langit gak jadi overexpose. Tapi ini bisa di zoom in, zoom out digital ya. Kalau misalkan pengen lebih dekat atau lebih jauh. Oke, masalah kestabilan juga udah lumayan baik. Saya suka banget sih si kamera depannya ini. Oke, 50 megapiksel, resolusinya cukup besar tapi nggak cuma resolusi doang. Jadi Oppo Reno 14 5G ini adalah penyempurnaan dari Reno 13 5G. Bukan penerus sih sebenarnya ya. Sekali lagi mungkin bisa dikasih nama Reno 13S 5G kali. Saya harap Oppo Reno ini kedepannya bisa ngerilis 1 tahun sekali aja sih, supaya ya yang beli Reno sebelumnya tuh gak terlalu nyesek. Saya yakin ada beberapa user Reno 13 5G yang agak nyesek sih beli duluan dan gak beli seri ini. Tapi kalau emang kalian tuh udah punya Reno 13 5G dan gak butuh lensa tele sih gak usah langsung ganti ya. Kalau Oppo tuh masih memutuskan buat rilis 6 bulan sekali ya buat seri Reno ini, saya rasa mending nunggu Oppo Reno yang kedua gitu. Jadi misalkan tahun depan tuh ada Oppo Reno 15, mending hold dulu dan bisa beli yang 16 5G aja. Dan terlepas dilema peluncuran yang mepet 6 bulan sekali ini, Oppo Reno 14 5G tetap sebuah ponsel mid-range yang solid banget. Cocok buat kamu yang nyari ponsel seimbang setiap sisi dengan minus performa yang gak sengigit saudaranya, yaitu Realme GT series. Kalau kamu nyari online pun harganya udah worth it kok ya. 6,5 atau bahkan 6,3 tuh udah dapet. Dan kalau kamu tuh gak peduli masalah build quality-nya, gak peduli masalah kameranya, gak peduli masalah update software yang lebih panjang, dengan spesifikasi yang sama, khususnya si chipsetnya, emang Infinix GT 30 Pro bisa lebih layak dibeli. Dan di Infinix pun si softwarenya tuh lebih clean ya. Aplikasi, bloatware, dan bawaannya tuh lebih minim. Tentunya ya lebih murah. Kalau kalian minat bisa langsung aja ya nonton review si Infinix-nya. Oke, jadi sekian aja ya untuk video review kali ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah. Oke, di sini Fadil. Peace out.